Halo anak-anak, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas anekdot. Apa itu anekdot? Teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks anekdot berisi cerita lucu, tetapi teks anekdot juga bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk mengkritik sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Teks anekdot memuat beragam kisah lucu atau humor. Yang kedua, memiliki sifat menggelitik. Teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Beberapa kisah teks anekdot ditemukan banyak yang dipakai sebagai media untuk menyindir sesuatu, baik itu orang maupun kelompok. Oleh karena itu, teks anekdot bisa juga sebagai media untuk mengkritik suatu peristiwa yang sedang terjadi. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Karena tidak memiliki aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot, hal ini menjadikan teks anekdot digunakan untuk membahas orang-orang penting. Dan yang kelima adalah memiliki sifat atau tujuan tertentu. Tidak seperti teks lain, teks anekdot lebih fleksibel untuk dibentuk sesuai keinginan dari penulis. Dengan begitu, penulis memiliki sudut pandang yang lebih luas dan bisa menghasilkan teks anekdot yang maksimal. Tujuan teks anekdot yang pertama itu adalah membangkitkan tawa pembaca. Tujuan dari dibuatnya teks anekdot adalah membangkitkan tawa pembaca. Oleh karena itu, dalam membuat teks anekdot dibutuhkan kemampuan dalam memahami selera humor yang sesuai dengan suatu keadaan. Yang kedua, sebagai sarana hiburan. Teks anekdot yang bersifat lucu bertujuan juga menghibur pembaca. Oleh karena itu, tak sedikit orang yang akan terhibur setelah membaca teks anekdot. Bisa saja kamu salah satu dari orang itu. Sebagai saran untuk mengkritik, teks anekdot biasanya digunakan untuk mengkritik tentang sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Dengan adanya teks anekdot, pembaca akan tertawa, terhibur, sekaligus mendapatkan suatu informasi dalam bentuk kritikan. Struktur teks anekdot. Yang pertama adalah abstrak. Bagian ini terdapat pada bagian awal paragraf. Biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan isi cerita. Yang kedua, orientasi. Berbeda dengan abstrak yang memberikan gambaran awal, orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Orientasi juga bisa disebut sebagai bagian
menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. Yang ketiga adalah krisis. Setelah pembaca mengetahui awal cerita dari teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari sebuah teks. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot. Dan yang terakhir adalah koda. Setelah keseluruhan cerita sudah tersampaikan, koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau. Yang kedua, menggunakan kata penghubung. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. Yang keempat, menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu. Dan yang kelima adalah menggunakan jenis pertanyaan retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Cara membuat teks anekdot. Pertama, pilihlah topik atau tema yang akan dibahas dalam teks anekdot. Yang kedua, tentukan tokoh yang ada di dalam teks anekdot. Yang ketiga, pilih atau tentukan suatu peristiwa yang akan dijadikan sebagai latar belakang. 4. Membuat rangkaian peristiwa dalam bentuk alur teks anekdot. Yang kelima, susun kerangka teks anekdot dan kembangkan agar menjadi suatu cerita yang memiliki satu kesatuan. Dan yang terakhir adalah teks anekdot disunting atau dicek kembali apa yang kurang dan apa yang akan ditambahkan. Nah, anak-anak, demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.